Damar Santoso, seorang pengusaha kaya, menemukan seorang wanita penjual bunga yang mirip dengan istrinya, Saraswati, yang dianggap meninggal 20 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Penyelidikan mendalam mengungkap fakta mengejutkan. Kecelakaan itu direncanakan oleh ayahnya, Mahendra. Untuk memisahkan mereka, Saraswati ternyata selamat tetapi mengalami amnesia lebih lanjut. Anak mereka yang dianggap meninggal ternyata diadopsi dan hidup bahagia dengan keluarga lain dalam upaya memulihkan keluarga. Damar menghadapi pengkhianatan, misteri, dan luka lama, hingga akhirnya mereka bersatu kembali sebagai keluarga yang penuh harapan. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sebuah apartemen mewah di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Damar Santoso bangun dengan alarm pukul 5 pagi, mengawali harinya seperti biasa dengan secangkir kopi hitam tanpa gula, sementara pemandangan kota yang berkabut terlihat dari jendela besar di ruang tamunya. Ia duduk di meja makan minimalisnya yang didominasi warna putih, sambil membuka laptop untuk memeriksa email bisnis yang masuk semalaman, mencatat jadwal rapat penting dengan tim direksi perusahaan keluarganya. "Bapak harus siap pukul 7, ada pertemuan dengan klien di Plaza Indonesia," ujar Bimo, asisten pribadinya yang sudah berdiri di ambang pintu dengan map biru berisi dokumen-dokumen kontrak yang perlu ditandatangani. Damar hanya mengangguk tanpa menoleh. Suaranya datar saat menjawab, "Aku tahu, Bim, tolong siapkan mobilnya 15 menit lagi." Setelah menyesap kopi terakhirnya, ia berdiri dengan gerakan mantap, mengambil jas abu-abu dari gantungan, lalu merapikan dasi sebelum langkah keluar menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lobi gedung. Perjalanan menuju kantor, yang biasanya ia habiskan dengan membaca laporan di tablet, kali ini terasa lebih hampa dari biasanya, meskipun Bimo berusaha memecah keheningan dengan membacakan agenda harian. Setibanya di ruang rapat yang megah dengan dinding kaca menghadap Monas, Mahendra Santoso, ayahnya, telah duduk di kursi utama dengan ekspresi dingin yang selalu berhasil membuat ruangan terasa lebih kecil dari ukurannya. "Kamu terlambat 2 menit, tegur Mahendra sambil mengetukkan ujung pena ke meja. Lalu melanjutkan dengan suara yang syarat otoritas. "Kalau kau ingin sukses, Damar, tak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun." Pertemuan berjalan lancar, tetapi tekanan Mahendra yang terus-menerus membuat Damar semakin merasa seperti robot tanpa jiwa, menjalankan perintah tanpa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Saat hari berakhir dan langit mulai gelap, Damar duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi foto lama Saraswati di dalam dompetnya. Satu-satunya benda yang ia simpan dari masa lalu yang terasa seperti dunia lain. Setelah rapat yang melelahkan, Damar memutuskan untuk berjalan kaki di Taman Menteng, sebuah kebiasaan baru yang ia coba lakukan untuk meredakan stres meskipun jarang memberinya ketenangan yang nyata. Ia menyusuri jalur berbatu yang dikelilingi pepohonan rindang, sambil memperhatikan anak-anak kecil yang bermain bola, pasangan yang bercengkerama di bangku taman, dan seorang wanita tua yang memberi makan burung. Di sebuah sudut, ia melihat penjual bunga sederhana dengan keranjang penuh mawar dan melati, mengenakan kerudung tipis yang sedikit menutupi wajahnya, namun kehadirannya terasa begitu memikat. Pandangan mata Damar terpaku, tubuhnya mendadak kaku, ketika wanita itu berbalik dan menatapnya. Wajahnya identik dengan Saraswati, cinta masa mudanya yang dianggap telah meninggal dalam kecelakaan tragis 20 tahun lalu. Napas Damar terasa berat, jantungnya berdetak cepat. Namun ia mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura melihat-lihat bunga sambil mendekati wanita itu perlahan. "Mawar merahnya berapa, Bu?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Sementara wanita itu tersenyum ramah dan menjawab dengan nada lembut, 15.000, Pak." Saat Damar membayar dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memperhatikan setiap detail wajah wanita itu, dari garis senyum hingga mata hangatnya, yang begitu mirip dengan Saraswati hingga membuatnya merasa waktu berhenti. Wanita itu mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan melayani pelanggan lain, sementara Damar berjalan pergi dengan langkah berat, membawa seikat mawar yang terasa seperti petunjuk dari masa lalu. Duduk di bangku taman yang tak jauh dari tempat wanita itu berdiri, Damar mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami, tetapi pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan, bagaimana mungkin Saraswati bisa hidup? Malam itu, saat ia pulang ke apartemen, wajah wanita penjual bunga itu terus menghantui pikirannya, membuatnya yakin bahwa ia harus kembali ke taman itu untuk mencari jawaban. Keesokan paginya, Damar menemui Rangga,
seorang detektif swasta yang telah lama bekerja untuk keluarganya, di sebuah kedai kopi kecil di kawasan Blok M. Dengan raut wajah serius, ia menjelaskan tentang wanita penjual bunga yang ia temui di taman dan betapa miripnya wanita itu dengan Saraswati, yang menurutnya mustahil hanya kebetulan. Aku butuh kau cari tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan semua yang bisa kau temukan, kata Damar sambil menyerahkan deskripsi detail dan lokasi terakhir wanita itu terlihat. Rangga, meskipun awalnya ragu, menerima tugas tersebut dengan janji akan memberikan laporan awal dalam beberapa hari, lalu meninggalkan kedai dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Sementara Rangga memulai penyelidikan, Damar memutuskan untuk kembali ke taman itu pada sore hari, berharap bisa bertemu dengan wanita itu lagi tanpa harus menunggu hasil dari Rangga. Ketika ia tiba di taman, tempat itu masih ramai dengan aktivitas biasa, tetapi ia merasa cemas karena tak menemukan penjual bunga di tempat yang sama seperti sebelumnya. Damar menunggu selama hampir 2 jam, duduk di bangku yang sama dengan seikat mawar di tangannya, tetapi harapannya perlahan berubah menjadi kekecewaan. Seorang pedagang minuman yang lewat memperhatikan kegelisahan Damar dan berkata, "Ibu penjual bunga itu biasanya hanya ada sore-sore, kadang juga pindah ke taman lain kalau ramai." Meskipun informasi itu kecil, Damar merasa mendapat secercah harapan dan memutuskan untuk mencoba mencarinya di lokasi lain jika perlu. Saat matahari mulai terbenam, ia meninggalkan taman dengan pikiran yang penuh pertanyaan, tetapi juga dengan tekad yang lebih kuat untuk menemukan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Rangga menghubungi Damar dengan berita awal yang membuatnya terkejut, mengatakan bahwa wanita penjual bunga itu dikenal dengan nama Dewi dan tinggal di sebuah kawasan sederhana di Tebet. Dalam catatan yang Rangga temukan, Dewi mulai muncul di Jakarta sekitar 15 tahun yang lalu tanpa ada informasi yang jelas tentang asal-usulnya sebelum itu. "Seperti dia muncul dari udara tipis," ujar Rangga melalui telepon. Suaranya terdengar skeptis, namun juga penuh keingintahuan. Informasi ini membuat Damar semakin yakin bahwa wanita itu adalah Saraswati, meskipun ia belum memiliki bukti nyata yang bisa menjawab semua pertanyaan di pikirannya. Rangga juga menyebutkan bahwa Dewi pernah dirawat di sebuah rumah sakit umum beberapa tahun lalu, tetapi detail tentang kondisi medisnya belum bisa ia akses. Damar meminta Rangga untuk melanjutkan penyelidikan sambil berjanji akan menutupi semua biaya tambahan yang diperlukan demi mendapatkan kebenaran. Sementara itu, Damar mulai merencanakan untuk kembali ke taman lagi, dengan harapan bisa bertemu Dewi secara langsung dan mencoba berbicara lebih jauh dengannya. "Jangan terburu-buru, Dam," kata Rangga sebelum menutup telepon. "Wanita ini mungkin membawa lebih banyak rahasia daripada yang kau kira." Malam itu, Damar duduk di balkon apartemennya, memandang keramaian kota Jakarta yang tak pernah berhenti, sementara pikirannya dipenuhi dengan spekulasi dan kenangan masa lalunya dengan Saraswati. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia temukan, hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi, dan perjalanan menuju kebenaran ini baru saja dimulai. Damar kembali ke Taman Menteng sore itu dengan langkah penuh keraguan, namun hatinya dipenuhi harapan untuk melihat penjual bunga misterius yang telah mengguncang pikirannya. Ia membawa tas kecil berisi beberapa barang sebagai alasan untuk memperpanjang percakapan jika diperlukan, termasuk dompet dengan foto lama Saraswati yang masih ia simpan. Setelah berkeliling beberapa saat, ia akhirnya menemukan wanita itu di sudut taman yang sama, duduk di atas tikar kecil dengan keranjang penuh bunga mawar dan melati. "Selamat sore, Bu," sapanya sambil tersenyum, berusaha menutupi kegugupannya, sementara wanita itu hanya membalas dengan anggukan sopan. Damar mengambil seikat mawar, menyerahkan uang tanpa menghitung jumlahnya, dan bertanya dengan nada hati-hati, "Apakah Ibu sering jualan di sini?" Wanita itu tersenyum kecil, menjawab ringan, "Iya, kadang di sini, kadang di taman lain, tergantung ramai atau tidak." Nada suara wanita itu lembut dan penuh kesederhanaan, namun tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali Damar atau menyeratkan hubungan masa lalu. Sambil melangkah menjauh, Damar memandangi mawar di tangannya, merasa ada sesuatu yang aneh, seperti jarak tak terlihat yang menghalangi mereka untuk saling mengenali. Duduk di bangku taman beberapa meter dari tempat wanita itu, ia memperhatikan gerak-geriknya, mengamati setiap detail untuk mencari petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Namun, semakin ia mencoba menghubungkan wanita itu dengan Saraswati, semakin ia merasa bahwa jawaban dari misteri ini tidak akan mudah ditemukan. Beberapa hari kemudian,
Damar menerima panggilan dari Rangga yang membawa berita awal tentang wanita penjual bunga tersebut. Namanya Dewi, kata Rangga dengan nada serius. Dia mulai tinggal di Jakarta sekitar 15 tahun lalu, tapi tidak ada informasi apapun sebelum itu. Mendengar pernyataan ini, Damar merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, karena Saraswati seharusnya telah meninggal 2 dekade lalu dalam kecelakaan tragis. Kau yakin tak ada catatan lain tentang dirinya, akta lahir, KTP, atau semacamnya, tanya Damar dengan suara yang penuh tekanan, mencoba menggali lebih dalam. Rangga menjelaskan bahwa semua catatan administratif Dewi hanya dimulai saat ia pindah ke Jakarta, dan itu membuat keberadaannya sebelumnya terasa seperti kabut misteri. Seolah-olah dia muncul begitu saja, tambah Rangga. Suaranya terdengar skeptis namun juga terpacu untuk menggali lebih dalam. Damar merasa ada benang merah yang mulai muncul, tetapi bukti-bukti yang ada masih terlalu samar untuk membuat kesimpulan pasti. Terus selidiki, kata Damar dengan nada tegas. Cari tahu apakah ada hubungan antara dirinya dan kecelakaan yang merenggut Saraswati. Malam itu, Damar duduk di balkon apartemennya dengan pikiran yang penuh pertanyaan, memandangi langit Jakarta yang dipenuhi lampu kota, bertanya-tanya apakah ia akan menemukan jawaban. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya mendekati kebenaran, meskipun risikonya bisa mengguncang hidupnya sendiri. Hari berikutnya, Damar kembali ke taman dan dengan sengaja duduk di bangku yang memungkinkan ia mengamati Dewi dari kejauhan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat ia memperhatikan wanita itu melayani pelanggan dengan sabar, kilasan memori masa lalunya bersama Saraswati tiba-tiba melintas dalam pikirannya. Ia teringat momen saat mereka bersama di sebuah pantai di Anyer, di mana angin laut yang sejuk membawa tawa Saraswati yang khas, memenuhi udara dengan kebahagiaan sederhana. Kenangan itu begitu hidup, seolah-olah ia bisa merasakan kembali pasir hangat di kakinya dan mendengar ombak yang memecah di kejauhan. Lalu, ia juga teringat hari Saraswati dengan mata berbinar memberitahunya bahwa mereka akan memiliki seorang anak, sebuah momen yang mengubah dunianya seketika. Namun, kebahagiaan itu segera tergantikan dengan bayangan kecelakaan tragis yang merenggut semuanya darinya, memaksanya untuk mengubur semua harapan dan impiannya. Damar menghela napas panjang, menenangkan dirinya agar tidak hanyut terlalu jauh dalam emosi yang muncul bersama kenangan itu. Ia merasa bahwa wanita di depannya memancarkan aura yang begitu akrab, namun tetap ada jarak yang membuatnya ragu untuk langsung menyimpulkan bahwa dia adalah Saraswati. Kenapa semua ini terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan, gumamnya pelan, sementara angin sore meniupkan aroma bunga dari keranjang Dewi. Ketika ia meninggalkan taman hari itu, tekadnya untuk menemukan kebenaran semakin membara, meskipun ia tahu perjalanan ini akan penuh dengan tantangan. Beberapa hari kemudian, Rangga menelepon Damar dengan suara serius, mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang menarik dari catatan medis Dewi. Wanita ini pernah dirawat di rumah sakit beberapa tahun lalu karena trauma besar yang menyebabkan amnesia disosiatif, ujar Rangga, membuat Damar langsung terdiam. Mendengar itu, Damar merasa jantungnya berdetak lebih cepat, karena ini bisa menjelaskan mengapa Dewi tidak mengenalinya meskipun wajahnya identik dengan Saraswati. Trauma apa yang menyebabkan amnesianya, tanya Damar, mencoba menahan kegelisahannya sambil menggenggam telepon lebih erat. Rangga menjelaskan bahwa catatan medisnya hanya mencantumkan bahwa trauma tersebut diduga berasal dari kecelakaan atau kejadian yang sangat menyakitkan secara emosional. Kau yakin ini bisa terkait dengan kecelakaan Saraswati, tanya Damar, suaranya penuh antisipasi, sementara Rangga hanya menjawab, kemungkinannya besar, tapi kita butuh bukti lebih lanjut. Fakta ini membuat Damar semakin yakin bahwa Dewi adalah Saraswati. Tetapi ia juga sadar bahwa mengungkap masa lalu ini bisa membawa dampak besar bagi wanita itu. Lakukan apa yang kau bisa untuk menggali lebih dalam, pinta Damar dengan nada yang tegas. Aku harus tahu semua yang terjadi. Ketika telepon ditutup, Damar termenung di ruang kerjanya, menyadari bahwa misteri yang ia hadapi ini lebih kompleks dari apa yang ia bayangkan. Namun, informasi tentang amnesia itu menjadi secercah harapan bahwa kebenaran, meskipun sulit, ada dalam jangkauan, menunggu untuk diungkap. Damar memanggil ayahnya, Mahendra, ke ruang kerjanya di kantor keluarga yang megah, dengan suasana tegang yang meliputi seluruh ruangan, hanya diterangi oleh lampu meja yang redup. Ayah, aku ingin tahu lebih banyak tentang kecelakaan itu, kata Damar dengan suara yang keras,
matanya menatap tajam ke arah Mahendra yang duduk dengan sikap dingin di kursi kulit hitam di seberangnya. Mahendra meletakkan gelas whisky di meja, lalu menatap Damar dengan ekspresi datar. Masa lalu itu sudah lewat, Damar, jangan mengungkit hal-hal yang tidak ada gunanya, jawabnya dengan suara tegas yang dipenuhi ketegangan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Damar hampir berteriak. Suaranya penuh desakan. Saraswati, ibu dari anak kita, tidak bisa menghilang begitu saja tanpa alasan. Mahendra mendengus, menatap Damar dengan mata yang penuh kebekuan. Kau terlalu larut dalam hal-hal yang tidak perlu fokus pada masa depanmu. Damar merasakan kemarahan yang tak terbendung di dalam dirinya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Kenapa tidak ada catatan lengkap tentang kecelakaan itu? Mengapa aku tidak pernah diberitahu bahwa dia masih hidup? Mahendra mengalihkan pandangannya, seolah menghindari tatapan Damar yang tajam. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kamu hanya perlu menerima kenyataan. Mendengar jawaban itu, Damar merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan setiap kata yang diucapkan ayahnya semakin memperkuat kecurigaannya bahwa Mahendra telah menyembunyikan kebenaran yang lebih besar. Aku akan mencari tahu, ayah, kata Damar dengan suara penuh tekad, menahan emosi yang hampir meledak, sebelum bangkit dan berjalan keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup di belakangnya, Damar merasa seluruh dunia seakan mengguncang, dan ia tahu bahwa konfrontasi ini baru saja membuka pintu menuju misteri yang lebih dalam. Beberapa hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Mahendra, Rangga menghubungi Damar dengan berita yang mengejutkan, mengatakan bahwa ia berhasil mendapatkan salinan laporan kecelakaan yang telah lama hilang. Laporan ini menunjukkan bahwa Saraswati sebenarnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi hidup, kata Rangga melalui telepon, membuat Damar terdiam sejenak, hampir tak percaya dengan informasi yang baru ia terima. Damar merasakan gelombang emosi yang sulit dikendalikan, marah, bingung, dan penasaran, ketika mendengar lebih lanjut bahwa ada evakuasi darurat yang dilakukan setelah kecelakaan, namun tanpa detail lebih lanjut tentang siapa yang terlibat. Kenapa tidak ada catatan lebih lanjut? Kenapa semua ini tidak tercatat dengan jelas? Damar bertanya dengan nada penuh kecemasan, mencoba memahami bagaimana informasi ini bisa tersembunyi begitu lama. Laporan ini memang mencurigakan, jawab Rangga, tapi satu hal yang jelas, Saraswati dibawa ke rumah sakit dalam keadaan hidup, tapi tidak ada jejak apapun setelah itu. Damar merasakan dadanya sesak, berusaha menenangkan pikirannya. Namun semakin dalam ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban yang pasti. Jika Saraswati masih hidup setelah kecelakaan itu, siapa yang menghilangkan jejaknya? Damar bergumam, berpikir keras tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk menutup-nutupi kebenaran ini. Rangga menjelaskan bahwa ia akan terus mencari lebih banyak informasi tentang evakuasi darurat tersebut, namun ia mencurigai bahwa ada campur tangan dari pihak yang lebih berpengaruh. Kita perlu menemukan siapa yang berada di balik semua ini, kata Damar, bertekad untuk melanjutkan pencariannya, meskipun semakin banyak bahaya yang mengintai di balik setiap langkahnya. Dengan informasi baru ini, Damar merasa bahwa jalan menuju kebenaran semakin dekat, namun juga semakin berbahaya, dan ia tahu bahwa konfrontasi besar sudah di depan mata. Beberapa minggu kemudian, Damar dan Rangga memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat Saraswati dirawat setelah kecelakaan, berharap menemukan petunjuk baru yang bisa mengarah pada kebenaran. Rumah sakit itu telah lama berubah, dengan beberapa bangunan yang sudah direnovasi, tetapi Damar merasa ada aura masa lalu yang kuat ketika ia melangkah ke lorong-lorong sepi yang dulu penuh dengan kenangan. Ini tempat yang pernah merawatnya, Rangga bertanya, memandang sekeliling dengan rasa tidak nyaman, sementara Damar mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Mereka berdua menuju ruang administrasi, berharap menemukan informasi lebih lanjut, tetapi petugas yang bertugas hanya memberikan mereka sedikit bantuan. Setelah berbicara dengan beberapa staf rumah sakit yang masih bekerja di sana, mereka mengetahui bahwa dokter yang menangani Saraswati, Dr. Yusuf, telah pensiun dan sekarang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Damar merasa ada harapan baru ketika mendengar nama Dr. Yusuf, karena ia tahu bahwa dokter tersebut mungkin memiliki informasi yang lebih jelas tentang kondisi Saraswati setelah kecelakaan itu. Jika Dr. Yusuf tahu lebih banyak, kita harus menemui dia, kata Damar dengan nada penuh harapan, sementara Rangga mengangguk setuju, menyadari betapa pentingnya langkah ini dalam pencarian mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota kecil tersebut keesokan harinya, berharap bahwa pertemuan dengan Dr. Yusuf akan memberi mereka jawaban yang selama ini mereka cari.
Kita harus siap dengan apapun yang mungkin kita temui, ujar Rangga, menyarankan Damar untuk tetap waspada, karena mereka tak tahu apa yang akan mereka hadapi di sana. Damar mengangguk, merasa sebuah ketegangan merayapi tubuhnya, namun juga ada semangat yang tumbuh. Jika Dr. Yusuf bisa memberi mereka petunjuk lebih lanjut, mereka akan lebih dekat pada kebenaran. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Damar dan Rangga akhirnya menemukan rumah Dr. Yusuf, seorang pria tua dengan rambut putih yang tampak lelah, namun matanya masih tajam seperti saat pertama kali ia bertemu dengan Saraswati. Setelah memperkenalkan diri, Damar dan Rangga duduk di ruang tamu rumah sederhana Dr. Yusuf, yang mulai bercerita tentang kasus Saraswati, meskipun terlihat ragu-ragu. Itu adalah salah satu kasus paling sulit dalam karir saya, ujar Dr. Yusuf, menatap mereka dengan tatapan penuh kenangan. Saraswati datang dalam kondisi kritis setelah kecelakaan, namun dia selamat berkat operasi darurat. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kenapa dia kehilangan ingatannya? Tanya Damar dengan cemas. Sementara Dr. Yusuf menarik napas panjang, seolah-olah mengingat kembali kejadian yang telah lama terlupakan. Trauma fisik dan emosionalnya sangat berat, itu sebabnya ingatannya hilang setelahnya. Jawab Dr. Yusuf, suaranya sedikit serak, tapi ada sesuatu yang tidak biasa saat itu. Seorang pria berpengaruh hadir saat itu. Damar terkejut. Siapa pria itu? Tanyanya. Tetapi Dr. Yusuf tampaknya menghindari menjawab dengan jelas, mengalihkan pandangannya keluar jendela. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, cukup untuk mempengaruhi keputusan-keputusan medis di rumah sakit, kata Dr. Yusuf, akhirnya membuka sedikit tabir misteri. Damar merasakan darahnya berdesir. Pria itu, apakah dia memiliki hubungan dengan Mahendra, ayah saya? Dr. Yusuf hanya menggelengkan kepala, lalu berkata, saya tidak tahu pasti, tetapi apa yang saya ingat adalah dia memberi instruksi langsung terkait penanganan Saraswati. Damar merasa terhuyung-huyung mendengar jawaban itu, mengetahui bahwa ayahnya mungkin terlibat lebih dalam dari yang ia bayangkan, dan kini jalan menuju kebenaran semakin jelas, dan semakin berbahaya. Saat Damar mendengarkan deskripsi Dr. Yusuf tentang pria yang hadir saat Saraswati dirawat, hatinya mulai berdebar kencang. Pria itu sangat mirip dengan ayahnya, Mahendra, yang dikenal sebagai sosok yang selalu mendominasi keluarga dan segala keputusan penting. Dia seorang pria dengan kekuasaan yang sangat besar, selalu tampil tenang namun otoriter, kata Dr. Yusuf, menggambarkan pria itu dengan rincian yang membuat Damar semakin yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Mahendra. Damar merasa marah dan kecewa, seolah-olah dikhianati oleh orang yang selama ini ia hormati dan cintai. Kenapa ayahnya harus terlibat dalam kecelakaan yang mengubah hidupnya dan menghancurkan keluarganya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Damar bergumam pada dirinya sendiri, merasa seluruh dunia runtuh seiring dengan temuan ini, dan pikirannya mulai berputar mencari jalan keluar dari kebingungannya. Dengan kekuatan baru yang muncul dalam dirinya, Damar memutuskan untuk menghadapi Mahendra secara langsung, mengungkapkan kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan. Jika benar dia terlibat, aku harus menghadapi ayahku, tak peduli apapun yang akan terjadi, katanya dengan suara gemetar namun penuh tekad. Rangga yang duduk di sebelahnya menatap Damar dengan penuh pengertian. Kamu siap untuk itu? Menghadapi Mahendra bisa jauh lebih berat dari yang kamu bayangkan. Aku tidak punya pilihan, Rangga, jawab Damar dengan tatapan tajam. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini lebih lama lagi. Ketika mereka berpisah, Damar merasa jantungnya semakin berat, namun tekadnya tak tergoyahkan. Ia harus berhadapan langsung dengan Mahendra dan mendapatkan jawaban. Malam itu, sebelum tidur, Damar memandangi foto lama Saraswati, merasakan kedekatan dan kehilangan sekaligus, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan kebenaran yang telah lama terkubur. Pagi itu, Damar tiba lebih awal di kantor keluarga, mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi besar yang ia tahu akan mengguncang kehidupannya selamanya. Begitu ia memasuki ruang kerja Mahendra, ia langsung menyandarkan foto laporan kecelakaan di meja ayahnya, memaksa Mahendra untuk menghadapi kenyataan yang telah ia sembunyikan begitu lama. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kecelakaan itu, ayah? Tanya Damar. Suaranya tegas namun dipenuhi emosi yang sulit ia sembunyikan. Kenapa kau menutup-nutupi semuanya? Mahendra menatap Damar dengan mata yang mulai menunjukkan keraguan, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawabnya dingin. Semua itu sudah terjadi. Damar semakin mendekat, menatap mata Mahendra dengan penuh determinasi. Aku tahu kau terlibat,
ayah kau tahu sesuatu yang tidak ingin aku ketahui. Dengan ekspresi yang berubah menjadi lebih gelap, Mahendra akhirnya mengaku, aku memang merencanakan kecelakaan itu, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku tidak bisa membiarkanmu menikahi wanita seperti Saraswati. Damar merasa seakan seluruh tubuhnya membeku, mendengar pengakuan ayahnya yang begitu mengejutkan dan mengungkap sisi gelap yang tak pernah ia duga. Dia bukan untukmu, Damar, lanjut Mahendra dengan suara yang lebih lembut. Aku tahu kau akan menderita jika hidup bersamanya, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Damar mematung, kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar, membuatnya hampir kehilangan kendali. Kau menghancurkan hidupku dan hidupnya, ayah. Dalam kesunyian yang mencekam, Damar berbalik dan keluar dari ruang kerja ayahnya. Hatinya penuh dengan kebingungannya, sementara dunia yang selama ini ia kenal perlahan-lahan runtuh di hadapannya. Setelah pertemuan yang mengguncang itu, Damar tahu bahwa sekarang bukan hanya Saraswati yang perlu ia temukan, tetapi juga anak mereka, yang selama ini ia kira telah meninggal dalam kecelakaan itu. Aku tahu kita tidak bisa membiarkan waktu terbuang sia-sia, kata Damar dengan penuh tekad, saat ia duduk bersama Rangga di sebuah kafe, merencanakan langkah berikutnya dalam pencariannya. Rangga, yang mengetahui betapa pentingnya momen ini bagi Damar, segera mencari informasi lebih lanjut dan berkata, kita harus mulai mencari di panti asuhan, tempat di mana anakmu kemungkinan besar diserahkan setelah kecelakaan itu. Damar merasa ada harapan baru yang muncul, meskipun ia tahu bahwa pencarian ini bisa jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan, namun harapan untuk menemukan anaknya memberikan kekuatan baru dalam dirinya. Aku akan mencari tahu semua jejak yang ada, ujar Rangga, lalu mulai membuka laptop dan mencari panti asuhan yang mungkin menjadi tempat anak mereka dibawa setelah kejadian itu. Damar merasa semakin tidak sabar, memikirkan bagaimana ia akan menghadapi kenyataan jika anak mereka memang masih hidup dan sekarang berusia belasan tahun. Kita akan lakukan apa saja untuk menemukannya, kata Damar dengan penuh semangat, namun matanya menyiratkan keraguan tentang bagaimana anak itu akan menerima kenyataan tentang siapa orang tuanya. Rangga mengangguk, ini bukan hanya tentang menemukan anakmu, Damar, ini tentang memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik. Damar menatap jauh ke depan, merenung tentang masa depan anak mereka, yang selama ini ia bayangkan telah hilang selamanya, namun kini ada peluang untuk mengubah semuanya. Dengan perasaan yang campur aduk, Damar bertekad untuk melanjutkan pencarian ini, mengetahui bahwa jawabannya mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah melakukan pencarian panjang, Rangga menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa anak Damar dan Saraswati diserahkan ke sebuah panti asuhan di Bandung, segera setelah kecelakaan itu. Panti asuhan tersebut sudah tidak beroperasi lagi, namun ada beberapa catatan yang tersisa, meskipun informasi yang bisa didapat sangat minim dan samar-samar. Damar dan Rangga memutuskan untuk pergi ke Bandung, berharap mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih konkret, meskipun sudah bertahun-tahun sejak panti asuhan itu tutup. Kami akan mencari setiap kemungkinan, kata Damar dengan penuh tekad, menatap Rangga yang sudah siap untuk perjalanan panjang itu. Sesampainya di Bandung, mereka menuju lokasi panti asuhan yang kini berubah menjadi rumah pribadi, namun suasana sepi dan terabaikan membuat Damar merasa cemas. Mereka berbicara dengan beberapa warga sekitar yang masih ingat tentang panti asuhan tersebut, namun informasi yang mereka dapatkan sangat terbatas. Ini lebih sulit dari yang kita kira, kata Rangga sambil menatap bangunan tua yang kini kosong. Tapi kita tidak boleh berhenti mencari. Damar merasa sedikit kecewa, namun hatinya tetap penuh harapan. Mungkin saja, di balik setiap kenangan lama, ada petunjuk yang bisa mengarah pada anaknya. Mereka memutuskan untuk mengunjungi beberapa arsip lokal yang mungkin menyimpan lebih banyak informasi tentang panti asuhan tersebut, berharap bisa menemukan jejak yang lebih jelas. Meskipun jalan yang mereka tempuh semakin berat, Damar merasa bahwa perjalanan ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan keluarga yang telah hilang selama bertahun-tahun. Damar dan Rangga tiba di lokasi bekas panti asuhan itu dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa tempat yang dulu penuh dengan kenangan kini telah berubah menjadi rumah tinggal biasa yang tak terawat. Suasana di sekitar panti yang kosong membuat Damar merasa seolah-olah masa lalu yang penuh harapan itu telah terkubur begitu lama, dan ia hanya bisa berdiri di depan bangunan itu, merasakan kepedihan yang mendalam. Tempat ini penuh kenangan, bukan? Rangga bertanya, melihat Damar yang terdiam, namun ia hanya mengangguk pelan, terlalu terhanyut dalam pikirannya untuk menjawab.
Mereka memutuskan untuk berbicara dengan seorang wanita tua yang tampak mengenali panti asuhan itu, yang dulu bekerja di sana sebagai staf, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. "Oh, saya ingat bayi itu." Wanita tua itu mulai bercerita sambil duduk di kursi kayu. Bayi perempuan itu dibawa oleh pasangan yang tak punya anak. Mereka sangat ingin memiliki anak perempuan. Mendengar kata-kata itu, Damar merasa harapan mulai tumbuh lagi di dalam dirinya. Meskipun hatinya juga penuh dengan keraguan. Apa maksudnya, tak punya anak? Mereka sudah lama menunggu anak dan ketika datang kesempatan itu, mereka langsung menerimanya. Jawab wanita itu, memperjelas bahwa Umar, anak mereka, diadopsi dengan penuh kasih. Damar menatap Rangga, merasa seperti mendapatkan titik terang pertama dalam pencarian panjang ini, namun ia tahu masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. "Itu berarti Umar ada di luar sana," kata Damar dengan suara bergetar, hampir tidak percaya bahwa anaknya masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Dengan informasi baru ini, Damar dan Rangga memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang pasangan yang mengadopsi anaknya. Meskipun mereka tahu ini bukanlah akhir, tetapi baru awal dari pencarian yang lebih besar. Dengan semangat baru, Rangga mulai menggali informasi lebih dalam tentang pasangan yang mengadopsi Umar, Esteban dan Sari, berusaha mencari tahu alamat mereka dan siapa mereka sebenarnya. "Aku sudah menemukan sesuatu," kata Rangga suatu sore, ketika mereka berdua sedang duduk di kafe kecil. Esteban dan Sari tinggal di Yogyakarta, dan mereka tampaknya memiliki kehidupan yang baik. Damar merasakan jantungnya berdegup lebih kencang, campuran antara rasa lega dan kecemasan, karena Umar, yang kini berusia 20 tahun, telah menjalani kehidupan yang jauh dari pengawasan mereka. "Aku khawatir kalau kita terlalu terburu-buru untuk menghubungi mereka," Rangga melanjutkan. "Kita harus hati-hati agar tidak mengganggu keluarga mereka yang sudah berjalan begitu baik. Tapi kita harus memberi mereka pilihan," jawab Damar dengan penuh tekad. Umar berhak mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Rangga mengangguk, setuju dengan pendapat Damar, dan mulai merencanakan perjalanan ke Yogyakarta untuk menemui Esteban dan Sari, berharap bisa berbicara dengan mereka tanpa membuat situasi semakin rumit. "Ini bukan hanya tentang kita," kata Rangga. "Ini tentang memberi kesempatan pada Umar untuk tahu siapa dia sebenarnya, dan untuk memilih jalan hidupnya sendiri." Damar merasa jantungnya semakin berdebar. Namun ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuka babak baru dalam pencariannya, meskipun segala hal yang terjadi setelah ini mungkin jauh lebih emosional daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Damar mengingat kembali kenangan indah bersama Saraswati, dan bagaimana mereka membayangkan masa depan bersama, kini terganggu oleh kenyataan yang lebih kompleks daripada yang mereka impikan. "Aku hanya ingin keluarga ini kembali utuh," bisiknya pada dirinya sendiri, dengan harapan besar yang mendalam. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Damar dan Rangga tiba di Yogyakarta dengan perasaan campur aduk, memikirkan kemungkinan pertemuan dengan Esteban dan Sari, pasangan yang telah mengadopsi anak mereka dan memberi Umar kehidupan baru. Mereka sampai di rumah Esteban dan Sari, sebuah rumah sederhana yang penuh kehangatan, dan disambut dengan keramahan yang tak terduga dari pasangan tersebut. "Kami tidak tahu apa yang harus kami harapkan, tapi kami hanya ingin Umar tahu tentang asal-usulnya," kata Damar dengan hati-hati, sambil memperkenalkan dirinya kepada Esteban dan Sari. Esteban dan Sari, meskipun terkejut, memperlihatkan empati yang mendalam, duduk dengan Damar dan Rangga untuk mendengarkan penjelasan mereka tentang pencarian yang telah berlangsung begitu lama. "Kami tahu ini mungkin sangat sulit untuk kamu," kata Sari dengan lembut, matanya penuh dengan pengertian. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk Umar." Damar mengangguk, memahami bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan Umar dan apa yang dia inginkan setelah mengetahui kebenaran. Setelah diskusi yang panjang dan penuh emosi, Esteban dan Sari akhirnya setuju untuk memberi Umar pilihan untuk bertemu dengan Damar dan mengetahui lebih banyak tentang asal-usulnya. "Kami ingin Umar tahu bahwa dia tidak perlu memilih antara kami," Esteban menambahkan dengan suara tegas. "Dia bisa memiliki kedua dunia ini jika dia mau." Damar merasa terharu mendengar kata-kata itu, meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini hanya akan membawa lebih banyak pertanyaan dan kebingungannya tentang masa depan Umar. Dengan keputusan ini, Damar merasa sedikit lega, meskipun perjalanan mereka untuk menyatukan kembali keluarga ini baru saja dimulai dan penuh dengan ketidakpastian. Setelah mendengar kebenaran dari orang tua angkatnya, Umar merasa terperangah,
tidak tahu bagaimana merespon segala informasi yang baru saja ia terima tentang asal-usulnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, ujar Umar, dengan mata yang terlihat kebingungan, merenung tentang bagian besar dari hidupnya yang telah tersembunyi selama ini. Damar dan Rangga duduk di depan Umar, menatapnya dengan penuh perhatian, sementara Umar tampak memproses segala informasi yang baru saja mengubah pandangannya tentang dunia. Aku tahu ini sulit, Umar, kata Damar dengan lembut, tapi ini tentang kamu, tentang pilihan yang kamu punya untuk tahu lebih banyak tentang siapa kamu sebenarnya. Umar memandang mereka dengan tatapan kosong sejenak, lalu berkata pelan, aku tidak pernah tahu ada sisi lain dari diriku yang begitu besar ini, terlalu berat. Namun, meskipun ragu, rasa ingin tahu Umar tentang akar biologisnya perlahan-lahan mendorongnya untuk memutuskan bertemu dengan Damar dan Saraswati, meskipun perasaan cemas terus menghantuinya. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Umar akhirnya, meskipun suara itu bergetar, aku ingin tahu siapa sebenarnya mereka, dan apa yang membuat aku jadi seperti ini. Damar menatapnya dengan penuh haru, merasa bahwa meskipun Umar memutuskan untuk bertemu, perjalanan ini pasti akan penuh dengan perasaan campur aduk bagi mereka semua. Kami akan mendampingimu apapun yang terjadi, ujar Rangga, berusaha memberi dukungan yang Umar butuhkan untuk menghadapi kenyataan yang belum sepenuhnya ia pahami. Dalam keheningan itu, Umar akhirnya mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya, dan Damar merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga mereka. Damar dan Saraswati, yang kini dikenal sebagai Dewi, akhirnya bertemu dengan Umar di sebuah kafe kecil yang tenang di Yogyakarta, tempat yang mereka pilih agar bisa berbicara tanpa gangguan. Saraswati, meskipun masih berjuang dengan ingatannya yang samar-samar, tak dapat menahan air matanya saat melihat wajah Umar, yang begitu mirip dengan anak yang pernah ia impikan, seolah-olah waktu berputar kembali. Kau anakku, kata Saraswati dengan suara bergetar, tangisannya semakin deras, dan wajahnya dipenuhi dengan campuran kebingungan dan kebahagiaan yang luar biasa. Umar terdiam, matanya berkaca-kaca. Perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya muncul begitu saja, seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan wanita di depannya, meskipun semuanya terasa sangat baru dan membingungkan. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan, ujar Umar dengan suara gemetar. Wajahnya menunjukkan kebingungannya yang mendalam, tetapi ia merasakan sesuatu yang kuat di dalam dirinya, seolah ada ikatan tak terucapkan antara mereka. Damar, yang duduk di sebelah mereka, mengamati dengan hati-hati, merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Akhirnya, anak mereka yang hilang, yang selama ini ia cari, ada di hadapannya. Dewi, Saraswati, meraih tangan Umar, menggenggamnya dengan penuh kehangatan. Aku berharap aku bisa mengingat lebih banyak, tapi hatiku tahu bahwa kamu adalah bagian dari diriku. Umar, meskipun masih ragu, merasakan getaran emosional yang kuat ketika ia merasakan sentuhan itu. Seolah ada banyak hal yang tersembunyi dalam ingatan dan hatinya yang belum terungkapkan. Damar merasa air matanya mulai menggenang, tetapi ia menahannya, berusaha untuk tidak mengganggu momen ini dengan perasaan pribadi yang membebani. Dalam keheningan yang penuh haru, mereka berdua saling memandang, mengetahui bahwa pertemuan ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka dan menemukan kebenaran. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Saraswati mulai mengalami serangkaian kilasan memori yang semakin jelas, membawanya kembali ke saat kecelakaan yang telah lama terlupakan. Di malam hari, ia terbangun dengan rasa cemas dan bingung, melihat gambar-gambar samar dari kecelakaan itu, suara bayi menangis yang terdengar jauh di latar belakang. Damar, yang menyadari bahwa Saraswati sedang berjuang untuk mengingat lebih banyak, memutuskan untuk menemaninya ke sesi terapi untuk membantunya mengatasi ingatan yang terperangkap dalam kabut. Dalam sesi-sesi terapi, Saraswati mulai mengingat lebih banyak tentang kecelakaan itu, bagaimana mobil mereka terguling, dan rasa sakit yang mengikutinya setelahnya, serta saat ia dilarikan ke rumah sakit dengan perawatan intensif. Aku ingat aku melihat wajah seorang pria, katanya suatu hari, duduk di ruang terapi dengan mata yang mulai berbinar, tapi wajahnya kabur, sepertinya aku mengenalnya. Damar yang mendengar itu langsung merasakan hatinya berdebar. Apakah pria itu Mahendra? Tanyanya dengan harapan dan kecemasan yang sulit disembunyikan. Saraswati hanya menggelengkan kepala, matanya penuh kebingungan. Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap kali memori baru muncul,
Saraswati merasa semakin dekat dengan kenyataan, tetapi juga semakin jauh dari siapa dirinya yang dulu, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang menghalangi ingatannya. Damar mendampinginya dengan sabar, meskipun ia tahu bahwa semakin banyak mereka menggali, semakin banyak juga yang harus mereka hadapi, kenyataan pahit tentang ayahnya yang terlibat dalam kecelakaan itu. Seiring berjalannya waktu, Saraswati mulai merasa sedikit lebih kuat. Namun ia juga tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kembali semua kenangan dan kehidupan yang hilang akan panjang dan penuh tantangan. Setelah beberapa bulan tinggal di Yogyakarta dan menjalani terapi bersama Saraswati, Damar memutuskan bahwa sudah saatnya untuk membawa mereka kembali ke Jakarta dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Dengan Umar yang kini tahu lebih banyak tentang asal-usulnya, mereka semua berangkat dengan harapan dan rasa takut yang bersaing. Perasaan yang campur aduk membuat suasana di dalam mobil menjadi tegang. Kembali ke Jakarta akan menjadi tantangan besar, kata Damar saat mereka melintasi jalan tol. Kehidupan yang dulu telah berubah, dan kita harus siap untuk segala kemungkinan. Saraswati, yang kini mulai mengenali beberapa tempat di Jakarta, merasa cemas namun juga optimis, ingin membangun kembali hidupnya bersama Damar dan Umar meskipun banyak hal yang masih asing baginya. Umar, yang kini merasa lebih dekat dengan orang tua biologisnya, namun juga terjebak antara dua dunia, bertanya dengan penuh keraguan, bagaimana semuanya akan berubah setelah kita kembali. Damar menghela napas, menjawab dengan lembut, kita akan melakukannya bersama-sama. Umar, kita akan menemukan tempat kita di dunia ini, meskipun mungkin tidak mudah. Ketika mereka akhirnya sampai di Jakarta, Damar menyadari bahwa kedamaian yang ia cari belum sepenuhnya tercapai. Ketegangan di antara mereka dan orang tua angkat Umar masih menghantui pikirannya. Selain itu, hadirnya Saraswati sebagai dewi di mata publik juga memicu rasa ingin tahu media lokal, yang mulai mencari tahu tentang kisah keluarga mereka yang terpisah. Media pasti akan mencari kita, Damar, kata Saraswati dengan nada khawatir. Aku tak tahu bagaimana menghadapi semua perhatian itu. Damar menatap ke depan, merasa berat dengan apa yang harus mereka hadapi. Tetapi ia tahu bahwa keluarganya kini lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka akan menghadapinya bersama. Tak lama setelah kedatangan mereka di Jakarta, Mahendra mendengar kabar tentang kembalinya Saraswati dan anak mereka, dan segera menghubungi Damar dengan nada yang penuh amarah. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke kehidupan yang penuh dengan kekacauan ini, kata Mahendra dengan suara keras melalui telepon. Kau harus memilih antara aku dan mereka. Damar merasa amarahnya meningkat. Namun ia tetap tenang. Aku sudah cukup dengan permainan kekuasaanmu. Ayah aku tidak akan lagi mengikuti kehendakmu. Mahendra, yang merasa kontrol atas Damar mulai terkikis, mengancam untuk memutus semua hubungan dengan Damar jika ia tetap melanjutkan untuk bersama Saraswati dan Umar. Kau bisa memilih untuk melanjutkan hidupmu dengan mereka, tapi itu berarti kau tidak akan punya tempat dalam keluargaku lagi, ujar Mahendra dengan nada dingin, penuh ancaman. Damar terdiam sejenak, merasakan bagaimana kekuatan yang selama ini mengikatnya mulai hancur, dan ia menyadari bahwa langkah ini adalah langkah terakhir untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang ayahnya. Aku memilih mereka, ayah, jawab Damar dengan suara yang lebih tegas. Aku memilih keluargaku yang sebenarnya. Mahendra, yang tak bisa menerima keputusan itu, mengakhiri percakapan dengan marah, meninggalkan Damar dalam ketenangan yang penuh dengan kebebasan yang baru ia temukan. Setelah percakapan itu, Damar merasa ada sesuatu yang berat lepas dari bahunya, meskipun ia tahu bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang. Dalam keheningan, Damar memandang Saraswati dan Umar yang duduk di ruang tamu, merasa bahwa keluarganya, meskipun penuh tantangan, kini lebih lengkap dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sekian lama terpisah, Saraswati, Umar, dan Damar akhirnya berkumpul untuk makan malam bersama di rumah kecil mereka yang terletak di pinggiran Jakarta. Sebuah rumah yang kini menjadi simbol baru bagi keluarga mereka. Meskipun perasaan canggung memenuhi udara, mereka duduk bersama di meja makan yang sederhana, mencoba beradaptasi dengan kehidupan baru yang mereka mulai bangun bersama, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ini sangat berbeda dari yang aku bayangkan, kata Umar dengan suara pelan, sambil menatap makanan di hadapannya, meskipun matanya menyiratkan rasa ragu yang mendalam. Saraswati tersenyum hangat dan berkata, kita bisa melakukannya. Umar, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan melakukannya bersama-sama. Damar mengangguk setuju, berusaha mencairkan suasana. Aku sudah lama menunggu momen ini, kita akan mulai membangun masa depan yang lebih baik.
Seiring makan malam berlangsung, mereka mulai bercerita tentang masa lalu, tentang kenangan yang hilang dan apa yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Umar, yang awalnya masih terdiam, akhirnya mulai membuka diri, menceritakan bagaimana ia dibesarkan oleh Esteban dan Sari, dan bagaimana kehidupannya terasa lengkap meski tanpa mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana, tapi aku merasa lebih tenang bisa tahu lebih banyak, kata Umar dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, seolah-olah ada sesuatu yang membuka dalam dirinya. Saraswati mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Umar. Kita akan membangun hubungan kita dengan kepercayaan dan waktu, Umar. Makan malam itu berakhir dengan tawa kecil dan kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan. Setelah beberapa minggu membangun kehidupan bersama, Saraswati mulai merasakan ketenangan yang baru ditemukan. Namun ketenangan itu segera terganggu ketika ia menerima sebuah ancaman anonim melalui surat. Surat itu hanya berisi satu kalimat yang singkat namun penuh ancaman. Jauhkan dirimu dari Damar, atau kamu akan menyesal. Saraswati merasa ngeri, namun berusaha tetap tenang saat memberitahu Damar tentang surat tersebut. Aku tidak tahu siapa yang bisa melakukan ini, katanya dengan suara gemetar, tapi aku takut ini ada hubungannya dengan masa lalu kita. Damar langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan meskipun ia tidak memiliki bukti konkret, instingnya memberitahunya bahwa Mahendra, ayahnya, mungkin berada di balik ancaman itu. Aku harus melindungi kita semua, kata Damar dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan ayah mengganggu hidup kita lagi. Dengan bantuan Rangga, Damar mulai menyelidiki lebih jauh, mencari tahu apakah ada orang lain yang terlibat atau apakah ancaman ini hanya tindakan sepihak dari Mahendra. Rangga, yang sudah lama bekerja dengan Damar, mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang siapa yang bisa mengirimkan ancaman itu. Namun bukti yang jelas masih sulit ditemukan. Ini bukan hanya soal perlindungan, Damar, ujar Rangga. Ini soal mengungkap siapa yang ada di balik semua ini, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Damar merasa cemas, namun ia juga tahu bahwa ia harus melindungi keluarganya, meskipun itu berarti menghadapi ayahnya sekali lagi. Dalam keheningan malam itu, Damar berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengungkap siapa yang berada di balik ancaman ini dan tidak akan berhenti hingga kebenaran terungkap. Berbulan-bulan setelah ancaman pertama kali muncul, Rangga akhirnya berhasil mendapatkan salinan beberapa dokumen yang tersembunyi, yang menunjukkan bahwa Mahendra telah menyembunyikan sejumlah bukti terkait kecelakaan 20 tahun lalu. Ini dia, kata Rangga dengan nada penuh penekanan, saat menyerahkan dokumen itu kepada Damar. Dokumen-dokumen ini mengungkapkan lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Damar membuka salah satu halaman, membaca dengan hati-hati tentang rencana Mahendra untuk memisahkan dirinya dari Saraswati dengan cara yang sangat terencana, dan hatinya dipenuhi kemarahan yang sulit dibendung. Jadi, dia benar-benar merencanakan semuanya, termasuk kecelakaan itu. Damar bertanya dengan suara serak, tidak bisa mempercayai apa yang baru ia temukan. Rangga mengangguk. Semua ini dikendalikan oleh kekuasaan yang dimilikinya. Dia ingin memisahkan kalian, agar kau bisa tetap fokus pada bisnis dan tidak terjebak dalam urusan emosional. Damar merasakan kemarahan yang membara, dan meskipun ia merasa dikhianati, ia juga tahu bahwa ini adalah momen penting untuk mengakhiri segalanya. Aku harus menghadapinya, kata Damar dengan suara yang penuh ketegasan. Aku akan meminta penjelasan langsung darinya, dan kali ini, aku akan melawan dia. Rangga menatap Damar, menyadari betapa besar beban yang dipikulnya, namun juga menyadari bahwa Damar sudah siap untuk menghadapi ayahnya sekali lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Damar memutuskan untuk menghadap Mahendra, siap untuk mengungkap semua kebohongan yang telah ditutupi selama bertahun-tahun. Ketika Damar melangkah menuju pertemuan dengan Mahendra, ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu, dan untuk melindungi keluarganya yang baru dibangun. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Damar dengan berat hati melaporkan tindakan Mahendra ke pihak berwenang, sebuah keputusan yang menegangkan namun penuh harapan. Ketika pihak berwenang mulai menyelidiki bukti-bukti yang ditemukan Rangga, Mahendra terpaksa mundur dari posisinya di perusahaan keluarga, sebuah langkah yang mengguncang dunia bisnis mereka. Kau sudah cukup lama memegang kendali, ayah, kata Damar dengan tenang. Meskipun hatinya penuh gejolak, sekarang saatnya aku mengambil langkah sendiri.
Proses hukum yang panjang dan penuh tantangan itu akhirnya mengarah pada keputusan yang memaksa Mahendra mundur, meskipun ia tidak pernah mengakui kekalahannya secara terbuka. Meskipun langkah ini terasa seperti kemenangan kecil, Damar merasakan kebebasan yang sangat besar, seolah beban yang selama ini mengikatnya akhirnya terlepas. Kini, Damar merasa lebih bebas untuk fokus pada masa depan keluarganya yang baru, melepaskan diri dari kontrol ketat yang selama ini dipaksakan oleh ayahnya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Damar mulai menata kembali hidupnya, memastikan bahwa keluarga barunya tidak akan dipengaruhi oleh masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Saraswati dan Umar, meskipun penuh dengan ketakutan dan kecemasan, merasa lebih tenang karena Damar telah mengambil langkah ini untuk membebaskan mereka dari bayang-bayang Mahendra. "Aku merasa seperti kita memulai hidup baru, tanpa hambatan lagi," kata Saraswati, matanya bersinar dengan harapan yang baru. Damar tersenyum, merasa ada kebebasan yang tulus mengalir dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa benar-benar fokus pada keluarga barunya tanpa rasa takut. Dengan Mahendra yang kini terpinggirkan, Saraswati mulai menerima kenyataan tentang masa lalunya, dan dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk memulai perjalanan penyembuhan emosionalnya. "Aku harus menerima masa laluku agar bisa maju," kata Saraswati kepada Damar suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, memandangi foto keluarga mereka yang baru terbentuk. Ia mulai menjalani terapi seni sebagai bagian dari pemulihan dirinya, sebuah cara untuk mengekspresikan perasaan yang selama ini terpendam dan melampiaskan trauma masa lalu dengan cara yang lebih kreatif dan terapeutik. Umar, yang kini telah sepenuhnya menerima Damar dan Saraswati sebagai orang tua biologisnya, merasa lebih dekat dengan mereka setiap harinya, merasa bahwa mereka adalah keluarga yang utuh dan tak terpisahkan. "Aku tidak bisa meminta keluarga yang lebih baik dari ini," ujar Umar suatu malam, saat mereka berkumpul bersama untuk makan malam, dengan senyuman penuh kebahagiaan di wajahnya. Meskipun keluarga mereka baru dibentuk, Umar merasa bahwa ikatan di antara mereka sudah sangat kuat, bahkan lebih kuat dari keluarga angkatnya, karena mereka kini tahu kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya. Damar dan Saraswati, meskipun masih berjuang dengan luka lama, merasa semakin kuat dalam ikatan mereka berdua, membangun masa depan yang penuh dengan kasih sayang dan saling mendukung. Dengan dukungan Umar, Saraswati bisa melangkah maju, memulai kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia, meskipun perjalanan menuju penyembuhan emosional masih panjang. "Kita sudah melewati banyak hal, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk menjalani hidup dengan penuh pengertian dan cinta," kata Damar dengan penuh keyakinan. Keluarga ini, yang dulunya terpecah oleh kebohongan dan rahasia, kini menjadi satu kesatuan yang lebih kuat, dibangun dengan kepercayaan, pengertian, dan kasih yang tulus. Kehidupan baru yang mereka bangun akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama hilang, dengan momen-momen sederhana yang penuh kebahagiaan, seperti memasak bersama dan berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Damar dan Saraswati, dengan dukungan penuh dari Umar, memutuskan untuk memulai hidup baru yang bebas dari beban masa lalu, bertekad untuk menjalani hari-hari penuh dengan cinta dan kebahagiaan. "Kita akhirnya sampai di titik ini," kata Saraswati suatu pagi saat mereka duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir kopi hangat. "Aku merasa kita bisa mulai dari awal." Umar, yang merasa telah menemukan tempatnya dalam keluarga ini, tersenyum dan berkata, "Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, tapi sekarang aku merasa lengkap." Damar, yang masih teringat pada perjuangan panjang yang mereka lalui, merasa bersyukur karena akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Mereka memutuskan untuk menjalani hidup tanpa terikat oleh masa lalu yang penuh dengan rahasia, mengisi hari-hari mereka dengan aktivitas sederhana yang menguatkan hubungan mereka satu sama lain. "Ini adalah kehidupan yang selalu aku impikan," kata Damar dengan senyum lebar, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka berhasil menemukan kebahagiaan bersama. Saraswati, yang kini merasa lebih bebas dan damai, menyadari bahwa meskipun ada banyak luka dalam hidupnya, ia kini memiliki keluarga yang penuh kasih yang siap menyembuhkan segala luka itu. Umar, dengan sepenuh hati, mulai memikirkan masa depan mereka bersama, merasa bahwa keluarga barunya adalah tempat yang paling aman dan penuh cinta. Kisah mereka, yang penuh dengan ujian dan rintangan, akhirnya menjadi bukti bahwa cinta, meskipun diuji oleh waktu dan segala cobaan, selalu menemukan jalannya kembali, membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati.